Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa tergerak untuk menghadiri majelis ilmu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap kita tentang ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab syurut as-shalah, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat salat, baik itu syarat sah salat, syarat wajib maupun syarat qabul as-shalah. Sampai pada hadis yang ke-164. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, rawahu at-Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina ora ana iku, ma bainal masyriqi ora ana iku ing dalem antarane etan wal maghribi lan kulon qiblatun utawi kiblat. Rawahu Tirmidzi wa qawwahul Bukhari.
Rasulullah bersabda, tidak ada di antara timur dan barat itu kiblat. Ini hadis ini konteksnya adalah di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga beliau mengatakan tidak ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini juga menjadi dalil bagi mazhab Maliki yang mengatakan bahwa cukup untuk menghadap kiblat itu menghadap ke arah kiblat. Tidak harus lurus pada ainul Ka'bah, pada benda Ka'bahnya, tetapi cukup menghadap kepada arah. Jadi kalau kita yang berada di timur Ka'bah, di timurnya Makkah, Ka'bah, maka kita menghadap ke barat. Cukup menghadap ke arah barat. Tidak harus misalnya dia melenceng sedikit ke utara, cukup menghadap ke barat, itu sudah mencukupi. Tapi itu dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka harus tepat menghadap ke ainul Ka'bah, ke bendanya Ka'bah tersebut. Sehingga kalau kita yang di Indonesia, di Jawa khususnya, itu adalah menghadap ke barat dengan mengarah ke utara, berpaling ke utara sekitar antara 24 sampai 26 derajat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala Ra'aitu wasningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa Rasulullah ala rahilatihi ing atase binatang tunggangane Rasulullah haitsu tawajjahat sekirane mengarah apa rahilah bihi kelawan Rasulullah. Muttafaqun alaih. Zada nambahi sapa al-Bukhari Imam Bukhari yumi'u aweh isyarat sapa Rasulullah bira'sihi kelawan sirai Kanjeng Nabi walam yakun lan ora ana sapa Rasulullah iku yasna'uhu gawe sapa Rasulullah ing salat kang wis kasebut fil maktubati ing dalam salat wajib. Wali Abi Dawud min hadithi Anas radhiyallahu taala anhu kana ana sapa Rasulullah idza safara tatkarane lelungan sapa Rasulullah fa arada nuli ngersakaken sapa Rasulullah ayat tatawwa'a ing yen ta salat sunnah sapa Rasulullah istaqbala mongko madhep sapa Rasulullah binaqatihi kelawan untone Rasulullah al-qiblata ing qiblat. Fakabbara nuli takbir sapa Rasulullah thumma shalla nuli salat sapa Rasulullah haitsu kana sekirane ana apa wajhu rikabihi wajah binatang tunggangane Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, permasalahan ini juga sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sholat di atas binatang tunggangan. Bagi orang yang sholat sunnah dalam perjalanan. Nah, kemarin sudah kita tegaskan bahwa dalam sholat sunnah bukan wajib, dalam perjalanan bukan di rumah, bukan di rumah, kemudian di atas binatang tunggangan, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat dengan cara pertama ketika dia takbiratul ihram, maka binatang tunggangannya itu diarahkan ke kiblat. Setelah itu dia takbir Allahu Akbar. Setelah itu terserah binatang tunggangannya apakah itu unta atau kuda itu mengarah kemana.
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu tata cara sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Bukan untuk sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka harus menghadap kiblat dari awal hingga akhir. Maka kita kalau berada di atas kendaraan, pada masa sekarang kita tidak naik kuda atau tidak naik unta. Kita di atas kereta api atau di atas bis, maka kita tata cara sholatnya ya kita menunggu atau kita memanfaatkan rukhsah berupa sholat jamak. Memanfaatkan rukhsah dibolehkannya kita menjamak sholat antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Karena kendaraan apapun itu, apakah itu kereta api, apakah itu bus, maka dia akan berhenti di salah satu dari dua waktu ini. Antara zuhur dan asar dia akan berhenti, antara maghrib dan isya dia pasti akan berhenti. Kalaulah misalnya sopirnya tidak sholat misalnya, maka mereka berhenti untuk istirahat, mereka berhenti untuk makan, mereka berhenti untuk mendinginkan mesin. Itu pasti di antara dua sholat tersebut, sehingga kita bisa menjamak sholat. Jika berhentinya di waktu zuhur, maka kita jamak zuhur dan asar jam'an taqdiman. Jika misalnya berhentinya di waktu asar, maka kita sholat zuhur di waktu asar jamak takhir. Jika berhentinya di waktu maghrib, maka kita sholat maghrib dan isya di waktu maghrib jamak taqdim. Jika berhentinya tengah malam masih isya, maka kita bisa melakukan jamak takhir. Itu apa? Itu untuk sholat, untuk memanfaatkan sholat jamak. Bisa di bis ataupun di kereta api bisa dilakukan karena pasti berhenti di antara keduanya. Kalau misalnya waktu subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa untuk dijamak dengan sholat zuhur atau sholat isya. Maka kalau bis kita bisa minta izin kepada supirnya, mengatakan misalnya kita mengatakan saya mau sholat sebentar 5 menit misalnya, maka insya Allah pasti akan diberhentikan bisnya, kita hanya sholat subuh 2 rakaat, tidak sampai 2 menit kita sudah menyelesaikannya. Jangankan untuk sholat, kita pamit saja misalnya ke toilet sebentar Pak Supir, itu saja dikasih, apalagi kita izin untuk menjalankan sholat hanya 5 menit tidak sampai. Itu hanya kemauan saja sebenarnya bagaimana kita bisa menjalankan sholat wajib secara sempurna. Tidak kemudian ada sebagian orang sholat di atas bus atau di atas kereta api, sudah duduk, arah kiblatnya nggak ditentukan, sholatnya duduk padahal di kereta api bisa berdiri, sudah begitu arah kiblatnya pokoknya di tempat duduk dia, entah ke timur entah ke mana, tidak diukur dan tidak diperhatikan, maka sholat seperti itu tentu saja tidak sah, sholat yang nggak sesuai. Kalau di atas pesawat lebih mudah lagi. Kalau pesawat yang jarak jauh itu lebih mudah karena pesawatnya besar dan kita bisa melaksanakan sholat wudhu, tidak harus membuang air yang banyak, yang dilarang di sana ketika kita menggunakan air berlebihan. Kita tahu kemarin sudah kita ajarkan bagaimana berwudhu dengan misalnya segelas air aqua misalnya, itu bisa kita gunakan untuk berwudu tanpa harus berceceran, tanpa harus mengalir kemana-mana. Kita bisa manfaatkan dan kita bisa melaksanakan sholat di sana. Tetapi yang penting juga kita perhatikan ketika kita mau bepergian jauh, kita harus memahami tentang waktu itu. Perhatikan waktu. Kalau kita beli tiket, apakah itu tiket pesawat, apakah itu tiket
tiket bus ataupun tiket kereta api, perhatikan kira-kira ini nanti bisa sholatnya mudah atau sulit. Nah, cari jadwal pesawat atau jadwal jadwal kereta api atau bus yang mudah untuk nanti sholatnya. Oh, ini kalau zuhur asar mudah, maghrib isya bisa dijamak, subuh nanti repot. Cari jadwal pesawat yang sampai ke tujuan sebelum subuh misalnya, sehingga nanti subuhnya kita bisa mudah untuk di sana melaksanakannya. Banyak pilihan. Kita tidak boleh ngawur yang dengan sebab kita bepergian kemudian kita meninggalkan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat. Karena sholat itu dalam keadaan seperti apapun itu hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Ini sekilas tentang masalah tentang masalah sholat dalam perjalanan untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah itu dalam keadaan di rumah pun kita bisa melakukannya dengan duduk, meskipun pahalanya setengah dari orang yang melakukannya dengan berdiri. Misalnya kita kuat sholat tarawih nanti misalnya, kita sebenarnya sholat berdiri kuat, tetapi kita melakukannya dengan duduk. Sah apa tidak? Sah, tetapi pahalanya separuh dari orang yang melakukannya dengan berdiri, karena kita mampu untuk berdiri. Tapi kalau sholat wajib harus dilakukan secara berdiri. Kita bicara sholat sunnah, dia memiliki kekhususan. Nah, sholat sunnah diantara perbedaannya lagi, jika sholat sunnah itu dilakukan dalam bepergian jauh, di atas binatang tunggangan, di atas unta atau di atas kuda, atau untuk binatang tunggangan yang lainnya, sholat sunnah dalam bepergian di atas binatang tunggangan, tiga ini harus terpenuhi. Maka seperti yang kita terangkan tadi, cukup menghadap kiblatnya ketika takbiratul ihram. Ada sebagian yang berpendapat ketika sujud dan rukuk juga harus menghadap kiblat. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, jadi itu tata caranya. Bukan untuk sholat wajib, bukan untuk sholat sunnah di rumah, bukan untuk sholat sunnah yang tidak di atas kendaraan. Misalnya kita bepergian jauh, tetapi kita jalan kaki. Kita pergi ke Surabaya jalan kaki, yang harus menghadap kiblat meskipun itu sholat sunnah. Jadi tiga hal ini harus diberlakukan, karena inilah yang yang berlaku di sini, yang berlaku yang diterangkan di dalam hadis ini. Hadirin rahimakumullah, karena sering ini disalahpahami dan banyak sekali orang yang melakukan perjalanan jauh tetapi tidak memahami tata cara sholat dalam perjalanan, dalam kendaraan. Sebagian besar orang yang dalam safar, dalam bepergian jauh tidak sholat. Nah, ini sangat disayangkan, kebanyakan orang tidak sholat. Yang sholat itu mereka melakukannya tanpa ilmu. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali, yang kita harus sebelum kita melakukan safar, bepergian jauh, maka kita harus belajar tentang bagaimana sholat dalam perjalanan. Itu harus dipelajari terlebih dahulu, baru kita boleh safar. Seseorang yang belum pernah belajar tentang bagaimana tata cara sholat dalam bepergian, maka haram hukumnya dia melakukan bepergian jauh. Harus belajar dulu sebelum bepergian agar dia tidak melakukan perkara yang haram dalam perjalanan tersebut. Nah, bagaimana dengan rukuk dan sujudnya? Di sini dikatakan yumi'u bi ra'sihi walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Ini untuk penjelas.
Yumi'u bira'si, dia di atas unta. Rukuknya bagaimana? Yumi'u, memberikan isyarat dengan kepalanya, yaitu kepalanya dengan ditundukkan. Nanti kalau rukuk lebih dari dari lututnya. Nanti kalau sujud lebih rendah lagi dengan mengisyaratkan kepalanya. Nah, seperti orang yang sholatnya orang yang sakit yang tidak bisa rukuk dan tidak bisa sujud. Dia dengan menekuk kepalanya, kemudian untuk membedakan rukuk dan sujud, kemudian dia lebih rendah jika sujud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hal yang penting juga kita sampaikan tentang masalah karena ini kaitannya apa? Rukuk. Kalau rukuk seperti ini dalam bentuknya seperti yang kita pahami, ini rukuk kepada Allah, sujud juga kepada Allah. Kemudian ada kita ketika seseorang nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, penggantinya kan begini. Kalau misalnya sujud maka lebih rendah lagi. Maka di sini harus diperhatikan. Sebagaimana kalau seseorang itu rukuk kepada manusia, itu hukumnya haram. Rukuk kepada manusia hukumnya haram. Sujud kepada manusia hukumnya juga haram. Bahkan sujud kepada manusia jika tujuannya untuk ibadah maka kufur. Jika tujuannya untuk menghormatinya maka hukumnya adalah haram. Tentang rukuk dan sujud. Maka kalau kita bersalaman misalnya dengan guru atau dengan orang tua dengan mencium tangannya, tidak boleh kita melakukannya dalam bentuk rukuk. Dalam bentuk rukuk. Bisa guru itu atau kiai itu misalnya mengangkat tangannya agar bentuk si murid itu kemudian tidak dalam bentuk sujud, atau sang murid kemudian dengan menekuk kakinya agar dia tidak dalam bentuk rukuk. Karena itu tidak diperbolehkan rukuk diarahkan kepada manusia. Adapun menundukkan kepala misalnya, maka para ulama mengatakan itu makruh jika diarahkan kepada manusia. Adapun yang kita lakukan orang Indonesia biasanya itu miring-miring begini, maka itu sesuatu yang baik. Bukan makruh, bukan haram, itu adalah tradisi yang baik, yang diperbolehkan karena itu bukan inhina kepada manusia. Yang haram atau makruh itu apabila seseorang melakukan inhina. Inhina itu dengan menekukkan badan, apakah itu kepala atau badan. Kalau badan namanya nanti rukuk atau sujud, kalau kepalanya itu nanti yang tadi sebagai pengganti di sini sebagai pengganti rukuk atau sujud. Ini faidah berkaitan dengan masalah ini. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Ustawu sapa Rasulullah, al-ardu utawi bumi, kulluha ya sekabehane al-ardu iku masjidun masjid. Ilal maqbarata kejaba kuburan, wal hammama lan jeding tempat mandi. Rawahu Tirmidzi wa lahu illatun. Rasulullah bersabda, seluruh tanah, seluruh bumi ini adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Itu yang bukan masjid. Nah, jadi hadis ini menunjukkan, yang pertama, zahirnya hadis menunjukkan seluruh bumi ini Allah jadikan sebagai masjid. Artinya kita
atau sholat kita itu sah jika dilakukan di mana saja di atas muka bumi ini. Dalam hadis ketika kita membahas tentang tayamum juga disebutkan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, yang menunjukkan bahwa seluruh bumi ini adalah dijadikan oleh Allah sebagai masjid. Artinya kita sah untuk melakukan sholat dimanapun di bumi ini. Boleh di masjid, boleh di musola, boleh di aula, boleh di rumah, boleh di lapangan, boleh di jalan, boleh di hutan, dimanapun kita berada, kita boleh melaksanakan sholat di sana. Itu secara umum begitu, secara umum seperti itu. Beda dengan umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yang ketika mereka menjalankan sholat harus berada di tempat yang khusus untuk sholat. Jika dilakukan di luar itu, maka sholatnya nggak sah. Itu untuk umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Dalam syariat Nabi Muhammad, dimanapun kita sholat, maka sah sholatnya, meskipun kita mengatakan sholat di dalam masjid itu afdol, lebih utama, apalagi jika dilakukan secara berjamaah, maka itu akan lebih utama. Hadirin rahimakumullah, untuk sholat wajib maka yang lebih utama itu dilakukan di masjid. Tetapi ada pengecualian, pengecualian secara umum bahwa seluruh bumi ini masjid, artinya sholat sah dilakukan di sana. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang dikecualikan, yang dalam hadis ini dua tempat, yaitu yang pertama al-maqbarah, kuburan, dan yang kedua adalah al-hammam, yaitu kamar mandi. Meskipun hukum sholat di kuburan dan di kamar mandi ini ada tafsir, tidak secara mutlak itu haram enggak atau tidak sah, tetapi ada rincian dari para ulama. Yang pertama kuburan. Kalau mazhab Hambali, Al-Imam Ahmad itu sering mengambil makna zahir dari hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali mengatakan sesuai dengan zahir dari hadis ini, bahwasanya enggak boleh, bahwasanya sholat di dalam atau di kuburan, bukan di dalam kuburan, maksudnya di atas pekuburan, itu menurut mereka itu haram, tidak diperbolehkan, artinya tidak sah sholat di atas kuburan. Ini menurut Imam Ahmad, karena mengambil makna zahir dari hadis itu, langsung mengatakan illal maqbarata wal hammam secara umum. Kalau dalam mazhab Maliki, sholat di pekuburan itu boleh tanpa ada kemakruhan jika tidak diketahui ada najis di situ. Kalau memang nggak najis, maka boleh sholat di atas kuburan dan tidak makruh. Tapi kalau ada najisnya, misalnya kuburannya habis dibuka kemudian campur dengan bangkai manusia dengan nanah dan sebagainya yang busuk manusia, itu berarti kan najis. Maka kalau ada najisnya itu baru tidak sah sholat di situ. Tetapi kalau diketahui bahwasanya kuburan itu suci, maka diperbolehkan sholat di situ tanpa ada kemakruhan menurut mazhab Maliki. Misalnya kuburannya jarang-jarang, kemudian dia sholat di antara kuburan itu, dan dia tahu tempatnya suci, maka itu boleh dan tidak makruh dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi, maka itu makruh hukumnya. Hukum sholat di kuburan itu makruh. Itu dalam mazhab Hanafi, baik kuburannya itu didudah, artinya mayatnya dikeluarkan kemudian
kena najis atau tidak, maka hukumnya adalah makruh. Nah, sedangkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang kita anut, maka di sini dibedakan antara kuburan yang mambusyah dan yang ghairu manbusyah. Manbusyah itu artinya kuburannya, sebagian kuburan kalau di sini kan jarang dilakukan ya. Kalau di Indonesia pekuburan itu jarang untuk digali lagi kemudian diganti dengan yang lain, jarang. Beda kalau di Timur Tengah. Apalagi kalau misalnya di makam di Madinah, di Baqi ataupun di Ma'la, itu kan terus dalam jangka waktu tertentu, jangka waktu sekian tahun, maka itu gantian karena banyak orang yang mati di sana, maka yang lama kemudian digali lagi, diganti yang lain. Begitu seterusnya. Jadi gantian, kuburannya itu gantian di sana karena tidak dimungkinkan adanya perluasan, sehingga sering ada penggalian kubur untuk diganti dengan yang lainnya. Kalau dilakukan itu berarti namanya manbusyah. Kalau kuburan kita rata-rata tidak seperti itu, karena tempatnya masih ada. Jika di sini misalnya ada orang meninggal, ya di sampingnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan. Kalau misalnya manbusyah yang kuburannya itu didudah tadi, maka tidak sah sholat di situ. Kenapa? Karena tanahnya bercampur dengan najis. Karena ketika seseorang itu mati dan dikuburkan di dalam kuburnya, dalam jarak waktu yang tidak lama, badannya akan membusuk. Ketika membusuk itu apa yang keluar? Ya nanah, ya pokoknya busuk lah namanya. Busuk itu sesuatu yang najis, campur dengan nanah, campur dengan berbagai macam cairan-cairan yang busuk itu yang ada dalam tubuh itu najis, sehingga tanahnya menjadi mutanajis, terkena najis, sehingga kalau digali berarti tanahnya kan mutanajis, maka nggak boleh sholat di situ, di kuburan yang manbusyah. Tetapi apabila tidak manbusyah, maka boleh sholat di situ, tetapi makruh. Jadi intinya sholat di kuburan dalam mazhab Syafi'i itu makruh, meskipun di kuburan seperti kuburan pada umumnya di tempat kita, itu hukumnya makruh. Meskipun sah kalau dia tahu itu suci, tempatnya itu suci, maka sah sholatnya. Namun hukumnya apa? Makruh. Lebih baik cari tempat yang lain. Kan bisa sholat di luar kuburan. Kenapa sholat di dalam kuburan? Di kuburan. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Karena terkadang kita bisa jadi sholat wajib, bisa jadi sholatul janazah. Sholatul janazah juga bisa dilakukan ketika mayat itu sudah dikubur. Misalnya kita datang terlambat, kita takziah, kemudian datang terlambat, mayitnya sudah dikuburkan. Maka kita bisa langsung datang ke kuburan, kemudian sholat jenazah di atas kuburannya. Nah, tetapi diperhatikan harus tempatnya itu suci, ya, tidak najis. Hadirin rahimakumullah. Ini untuk kuburan, ya, untuk kuburan. Kenapa di sini dikatakan illal maqbarah? Kalau Imam Ahmad langsung berarti sholat kuburan nggak boleh, haram, itu aja. Tetapi yang lain kemudian masih memberikan rincian. Memberikan rincian. Sedangkan kamar mandi, Imam Ahmad juga mengambil makna zahir, udah langsung nggak boleh aja sholat di kamar mandi. Sedangkan mayoritas ulama itu mengatakan dilihat kamar mandinya suci apa enggak. Kalau misalnya suci, maka ya sah sholat di situ, tetapi makruh.
Nah, kamar mandinya misalnya luas, kemudian sudah disucikan semuanya, nah, dia sholat di situ ya sah karena tempatnya suci. Namun makruh itu menurut jumhur al ulama, menurut mayoritas ulama. Nah, kecuali Imam Malik yang mengatakan itu tidak makruh, seperti yang tadi untuk kuburan beliau mengatakan tidak makruh, di sini juga beliau mengatakan tidak makruh. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau kamar mandinya itu najis, karena rawan najis kan, kamar mandi itu rawan najis, mungkin ada kencing dan sebagainya, rawan untuk terkena najis. Jika najis maka berarti nggak sah sholat di situ, haram. Kemudian kalau di situ suci, yakin di situ suci, bahkan sudah disucikan, maka sah sholatnya tetapi makruh. Nah, bisa saja terjadi, misalnya masjidnya sempit, jamaahnya banyak sekali, sholat Jumat nggak cukup, adanya di kamar mandi misalnya. Kalau dia tempatnya suci, maka sah sholatnya ma'al karohah, tetapi ada hukum makruh di situ. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayusalla fi sab'i mawatina al-mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'ati tariqi wal hammami wa ma'atinil ibili wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah melarang sapa nabi ayu shalla ing yen to den salati fi sab'i mawatina ing dalem 7 pira-pira panggonan. Siji al-mazbalati tempat sampah, wal majzarati tempat penyembelihan unta, panggonan nyembelih unta lan liyane, wal makbarati lan kuburan, wa qari'ati thariq lan dalanan, panggonan lewate wong, wal hammami lan jeding, wa ma'atinil ibili lan pira-pira wa ma'atinil ibili kandang, gitu ya, kandang atau nggon lungguhe unta, wa fawqa dhahri baitillahi lan ing dalem dhuwure Ka'bah. Hadirin rahimakumullah, ini ada tambahan dari hadis yang sebelumnya. Kalau dalam hadis sebelumnya yang dikecualikan 2, bahwa sholat di semua tempat itu boleh kecuali di 2 tempat. Dalam hadis ini dikecuali di 5 tempat. Ini tidak kontradiksi, tetapi ini menambahkan dari yang sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Dari 5 itu, yang 2 ada juga di dalam pengecualian yang 5 itu, yaitu makbarah dan hammam ada dalam hadis ini. Sehingga tinggal 3 yang belum kita jelaskan. Yang pertama adalah mazbalah. Mazbalah itu adalah tempat membuang sampah. Ya karena tempat pembuangan sampah di situ apa? Ada najisnya. Maka bagaimana seseorang sholat di tempat yang kemungkinan besar di situ ada najisnya, tempat sampah. Kemudian yang kedua adalah majzarah. Majzarah itu tempat penyembelihan unta dan lainnya. Berarti tempat apa namanya? Tempat jagal, bukan hanya unta, sapi, kambing dan sebagainya. Karena ada tempat-tempat tertentu untuk penyembelihan itu. Tentu di sana akan banyak najis, darah dan sebagainya yang itu najis. Makanya sholat di sana itu tidak diperbolehkan, dilarang karena di situ akan ada najis. Kemudian yang berikutnya adalah makbarah, tadi sudah kita terangkan.
Kemudian wa qari'atit thariq. Qari'atit thariq itu jalanan umum yang dilalui oleh orang berjalan di situ. Kenapa kok dilarang untuk menjalankan sholat di situ? Karena pertama ya kemungkinan najis itu mungkin karena orang lewat dengan jalan kaki, mungkin di kakinya ada tainya, ada macam-macam, itu sangat mungkin untuk terkena najis di tempat tersebut. Tetapi kalau kita tahu di jalan itu nggak ada najis, ya sholatnya sah. Sholatnya sah. Meskipun dalam kondisi tertentu seseorang mungkin saja dia melakukan sholat di jalan dalam kondisi tertentu. Misalnya kasus di Jakarta, kalau di sini sangat jarang terjadi. Misalnya jalanan macet total di tengah jalan tol misalnya. Jalanan macet total. Macetnya bukan macet biasa, macetnya total, berhenti. Sementara kalau sudah di tengah tol, mau minggir kemana? Beda kalau di jalan biasa, dia langsung bisa mampir ke masjid atau mampir ke rumah orang, maka selesai. Itu di tengah jalan tol, sementara kondisi macet total. Waktu sholat sudah mau habis. Misalnya asar misalnya, biasa yang macet itu kan apa? Di waktu sore biasanya. Dia belum sholat asar, berangkat jam 2, belum sholat asar, menjelang sudah tinggal 5 menit lagi maghrib, macetnya total. Nah di sini ya dia turun sholat di jalan. Dia sholat di jalan. Dia tidak perlu untuk malu untuk kemudian sholat di jalanan. Kenapa? Karena sholat dalam kondisi apapun seperti yang tadi kita katakan itu wajib untuk dilakukan. Ini tidak kemudian seseorang enggak sholat dalam kondisi seperti itu atau sholatnya menjadi qadhaan, tidak. Tetapi dia turun dan melaksanakan sholat di jalan. Pada dasarnya kita dilarang di sini untuk sholat di jalanan. Apabila terbukti ada najis, tentu saja kita nggak boleh melakukannya di tempat situ. Karena di sini sebenarnya hadis-hadis yang dikemukakan ini berbicara tentang syarat sah sholat, bahwa tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus suci. Kan seperti itu. Dalam salah satu syarat sah sholat adalah suci dari najis, baik pada badannya, pakaiannya, maupun tempat sholatnya. Hanya saja untuk tempat sholatnya kan kita sudah diterangkan oleh para ulama fikih, yaitu tempat yang menempel dengan badan kita. Ketika kita berdiri, tempat berpijak kaki kita. Ketika kita sujud, tempat kening kita, tempat tangan kita, tempat lutut kita ketika sujud misalnya. Itu yang harus suci. Kalau misalnya di tengah-tengah ada najis, di tengah yang sejajar dengan dada, tidak menempel dengan dada, maka itu tidak masalah. Itu untuk tempat. Sebagaimana diterangkan oleh para fuqaha, oleh para ulama ahli fiqih. Jadi sholat Nabi melarang untuk sholat di qari'atit thariq. Itu seperti itu. Alasannya ya karena kemungkinan terkena najis itu ada. Tapi kalau kita yakin suci, maka boleh sholat di jalanan. Hanya saja itu dalam kondisi seperti itu tadi kita katakan. Kalau dalam kondisi misalnya normal, ya jangan di tengah jalan, ditabrak mobil nanti. Kalau kita sholat di tengah jalan, ya minggir artinya dia di pinggir jalan yang tidak mengganggu orang lewat. Hadirin rahimakumullah.
Wal hammam sudah kita jelaskan. Kemudian wa ma'atinil ibil. Ma'atinil ibil tadi tempat semacam kandangnya unta atau kandang sapi, kandang kambing misalnya. Nah, di situ kan pasti dia berak di situ untanya dan sebagainya. Artinya peluang terkena najisnya itu sangat besar, sangat besar. Kotoran-kotoran akan banyak, najis juga akan sangat banyak. Maka jangan sholat di kandang sapi atau kandang unta. Meskipun kalau misalnya suci, maka sholat di situ juga sah. Jadi kalau yakin najis sudah pasti. Kalau misalnya kandangnya tadi habis dibersihkan, disucikan, kemudian sholat di situ, maka sholatnya juga sah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala. Sholat di atas Ka'bah. Sholat di atas Ka'bah ini juga dilarang. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat di atas Ka'bah itu sah, tetapi dengan syarat harus ada sutroh di depannya. Kalau nggak ada sutroh, maka tidak mencukupi. Sutroh itu ya semacam kita menancapkan sesuatu di depan kita yang tingginya berapa? Kira-kira 2/3 zira di depan arah kiblat kita. Itu kalau di atas Ka'bah harus, kalau nggak ada maka tidak sah sholat di atas Ka'bah. Kalau sholat di dalam Ka'bah maka sudah pasti itu boleh. Kalau sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana? Ya terserah, mau menghadap kemana saja boleh. Kalau sholat karena dia berada di dalam Ka'bah. Apa bisa sholat di dalam Ka'bah? Ya bisa. Bisa kita masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah itu berbentuk, dia rumah berbentuk kubus yang di situ ada pintunya. Yang kita bisa masuk ke dalamnya, dan di dalam itu kita ada ruangan yang kita bisa sholat di sana. Sholatnya bisa menghadap kemana saja, mau menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, nggak masalah, karena dia berada di dalamnya Ka'bah. Kalau dia berada di utaranya Ka'bah maka menghadap ke selatan. Kalau dia berada di selatannya Ka'bah menghadap utara. Kalau dia di dalamnya yang menghadap kemana saja, itu diperbolehkan. Dan itu sesuatu yang luar biasa kalau seseorang bisa melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Beberapa tahun yang lalu Presiden Indonesia ada Pak Jokowi, ada yang diberikan kesempatan oleh pemerintah Saudi Arabia dengan keluarganya masuk ke dalam Ka'bah, bisa menjalankan sholat di dalam Ka'bah. Ini kan sesuatu yang anugerah yang luar biasa kalau kita bisa sholat di dalam Al-Ka'bah. Hadirin rahimakumullah, la Ka'bah disebut Baitullah, itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu tinggal di dalam Ka'bah. Ka'bah itu disebut Baitullah karena Ka'bah itu baitun musyarrafun indallah. Rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai kiblat di dalam sholat, sehingga dia disebut Baitullah. Sama juga dengan masjid, juga boleh disebut Baitullah. Kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan rumah Allah, tapi maknanya bukan berarti Allah tinggal berada di dalam masjid, tetapi maksudnya bahwa masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat beribadah kepada Allah, sehingga disebut sebagai Baitullah. Nah, dalam hadis ini kan disebutkan apa? Baitullah istilahnya wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, artinya sholat di atas Ka'bah. Karena yang dimaksud dengan Baitullah adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kalau sholat di atas Ka'bah
Itu dilarang kecuali apabila ada sutroh di depannya. Nanti akan ada pembahasan tentang sutroh. Sutroh itu kalau kita nanti agar orang tidak lewat di depan kita, maka kita letakkan sutroh. Bisa berupa sesuatu yang tinggi 2/3 zira, atau kalau nggak ada nanti dibuat garis, atau misalnya kalau nggak ada maka nanti bisa kita menggelar sajadah di depan kita. Kalau kita nggak ada sutroh maka hukumnya itu makruh. Kalau kita masuk ke rumah seperti ini misalnya mau sholat, maka di mana kita sholatnya? Kalau kita punya sutroh maka kita pasang sutroh. Tetapi kalau enggak, kalau sholat ya kita pilih yang di belakang ada ada tiang, sholatnya di situ, jangan di sini. Tetapi di belakang tiang itu. Ini sebagai sutrohnya nanti untuk menghilangkan hukum makruh. Atau langsung maju ke sini, yang di sini ada tembok. Jangan di tengah, tetapi maju di sini. Ini dalam rangka nanti orang biar tidak lewat di depan orang yang sholat. Karena lewat di hadapan orang yang sholat yang ada sutrohnya, itu hukumnya adalah haram. Mima'asir rijal. Hadirin rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.